secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Bapak Ibu, selamat malam kepada Pak Santoso dan Bunda Siti Roma. Ya, terima kasih untuk kehadirannya masuk ke dalam link undangan saya, di mana kita di sini akan melakukan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktik percakapan coaching ya, di mana ada supervisor, ada coach, dan ada coaching. Nah, di saat ini sebagai supervisor, Sarah sebagai supervisor, dan coachnya adalah Bunda Siti ya, dan coachingnya adalah Pak Santoso. Apakah Bapak Bunda Siti dan Pak Santoso sudah siap? Siap. Iya, baik. Selamat siang Bu Sarah. Selamat siang Bunda Siti, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya ingin Ibu membantu saya dalam mengembangkan kompetensi. Apakah Ibu ada waktu? Oh, untuk Ibu apa yang tidak ada? Kira-kira Ibu Siti mau mengembangkan kompetensi apa rupanya? Nah ini dia Bu, praktek percakapan menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Nah, Ibu Sarah bersedia mengamati saya saat melakukan coaching? Oh, saya sangat bersedia Bu Siti. Bagian mana menurut Ibu nanti yang ingin saya amati atau saya nilai? Nah, saya ingin Ibu mengamati dan melakukan penilaian saat saya melakukan percakapan coaching menggunakan alur TITA dengan mengisi lembar observasi praktik percakapan coaching yang sudah tersedia, Bu. Oh, begitu. Baiklah Bunda Siti, lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, menurut saya penilaian kompetensi praktik coaching itu sangat baik. Dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi saya, Bu. Baik, kalau begitu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini? Ya, saya berharap melalui percakapan kompetensi coaching ini murid saya mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, Bunda Siti, silakan Ibu melakukan percakapan coaching. Saya akan menjadi pengamatnya atau sebagai supervisornya. Oke, Bunda. Terima kasih banyak, Bu. Yuk. Baik, tahap 1 sebagai supervisi mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching sudah kita lakukan. Sekarang kita akan memasuki tahap kedua, yaitu tahap supervisi. Tetap seperti biasa, ada supervisornya saya, coachnya adalah Bunda Siti, dan coachingnya adalah Pak Santoso. Adapun skenario percakapan kita di kasus ini, yaitu di mana rekan guru bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan guru mengajar tanpa buku teks. Lalu rekan guru tersebut mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, si rekan guru tersebut menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks.
pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, kita akan memasuki tahap 1, yaitu tahap awal, tahap tujuan, di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datangnya dari si coach. Siap Pak Santoso dan Bunda Siti? Siap, Bu, siap. Oke, di hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3, action. Bu Siti, bolehkah saya meminta waktunya? Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Wah, tentu saja ada waktu untuk Pak Santoso. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi, Pak? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Oh, begitu ternyata ceritanya Pak Santoso. Jadi menurut Bapak kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah sangat saya kuasai. Oh, apa kelebihan yang Bapak rasakan saat tidak menggunakan buku teks, Pak? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka mengajar. Kalau boleh tahu ya Pak, pada saat Bapak mengajar, apa saja sumber belajar yang Bapak gunakan untuk membantu murid Bapak supaya lebih paham pada materi pelajaran yang Bapak ajarkan? Saya menggunakan beberapa sumber belajar, Bu Siti, seperti misalnya internet, video pembelajaran yang terdapat di YouTube, maupun di artikel ilmiah yang terdapat di Google. Oke, nah menurut saya ya Pak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Pak? Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oh begitu ya Pak Santoso ya. Nah saya juga setuju dan sependapat dengan Bapak. Semua yang Bapak sebutkan tadi bisa kita jadikan sumber belajar loh Pak. Semakin banyak yang kita gunakan akan semakin baik. Sehingga murid kita bisa dengan mudah memahami apa yang kita ajarkan. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah kita untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Lalu seandainya memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Nah, kira-kira ya Pak, apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak Pengawas ketika bertemu dengan beliau Pak? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber. Belajar diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan baik. Wow, keren sekali Pak. Oke Pak, itu sudah bagus banget ya Pak ya. Mudah-mudahan komunikasi Bapak dengan Bapak Pengawas dapat berjalan dengan lancar ya. Saya doakan ya Pak ya. Insya Allah lancar banget Pak. Oke Pak, lalu kalau boleh saya tahu ya Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini ya Pak? Saya memiliki beberapa komitmen Bu, seperti membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya dari buku paket, internet, video pembelajaran yang terdapat di YouTube,
dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan baik. Saya juga akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya untuk menciptakan suasana kelas yang well-being atau murid merasa sejahtera, seperti itu. Wah, bagus sekali komitmen Bapak ya. Luar biasa. Oh iya, kalau untuk hal itu ya saya sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Baik Bu, terima kasih Bu Siti atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk kita dapat sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin Pak. Nah, wah aduh Pak, kebetulan sebetulnya pengen banyak cerita sama Bapak ya mengenai komitmen Bapak tadi. Tapi sayang ya Pak, ternyata itu bunyi lonceng mengganggu pembicaraan kita, membawa kita untuk kembali ke murid kita. Oke Pak, maaf saya sebelumnya masuk ke kelas dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Semoga Bapak sukses dengan komitmen Bapak. Baik Bu Siti, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, baik. Ibu, sekarang kita akan memasuki tahap yang ketiga, yaitu pasca supervisi ya. Di mana nanti di tahap ketiga ini yang akan berperan lagi adalah coach dan supervisor. Oleh karena itu, yang sebagai coach tadi Bunda Siti ya, coach ya. Oke, Bunda siap? Hitungan ketiga, 1, 2, 3, action. Terima kasih Bu Sarah sudah melakukan pengamatan selama proses praktik percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Nah, menurut Ibu dan foto tadi kira-kira apa ya Bu? Luar biasa sekali loh Bunda Siti. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh silakan Bu. Baik Bu. Tadi selama Bunda Siti dengan Pak Santoso melakukan percakapan ya, saya mengamati kompetensi percakapan coaching tersebut itu ya. Ibu sudah mengikuti alur Tirta dengan sangat baik. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, saya juga melihat alur Tirta itu juga sudah dapat ya di dalam percakapan yang dilakukan antara Bunda Siti dengan Pak Santoso. Itu dimulai dari tujuan ya, sudah terlihat dengan sangat jelas. Ibu bagus dalam pemaparannya. Ada proses penyampaian tujuan ya dari coach ke coachee, sehingga coach dapat menggali kompetensi coachee untuk menceritakan masalah yang tengah dihadapi oleh si coachee. Nah, di alur identifikasinya, saya juga melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik yang dapat mengidentifikasi masalah si coachee ke standar yang harusnya ya. Ibu sebagai coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan serta menghubungkannya juga dengan fakta-fakta yang sedang dihadapi si coachee selama sesi percakapan berlangsung. Dan yang terakhir ya ini Bu ya, saya juga melihat di alur tanggung jawab Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk menggali komitmen coachee ya dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Nah, namun Bu, ada tadi yang sedikit yang ingin saya berikan umpan balik ya, yaitu pada saat ya masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi misalnya gini Bun, tadi saat melakukan percakapan dengan coachee, saya mengamati pada bagian rencana aksi Bun ya. Di rencana aksi itu saya lihat masih perlu lebih dalam lagi Ibu menggali ya pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh si coachee.
ya, memberikan lebih banyak lagi pertanyaan demi pertanyaan, ya, serta memberikan umpan balik, ya, sehingga si coach mau mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan coach untuk mengatasi permasalahannya. Sebetulnya nih Bun, kalau merujuk ke standar yang seharusnya, sebaiknya memang kita sebagai coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang dihadapi si coach selama sesi percakapan berlangsung, sehingga pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coach dapat dipahami oleh si coach dengan sangat baik. Nah, mungkin demikian yang bisa saya amati. Bagaimana menurut pendapat Bunda Siti? Wah, saya setuju dengan pendapat Bunda Sarah. Saya mengakui saya masih perlu banyak berlatih melakukan percakapan, coaching menggunakan alur tirta, terutama di bagian rencana aksinya, Bun. Oke, lalu Bun, dari diskusi kita hari ini Bun, apa yang akan Bunda lakukan untuk meningkatkan lagi performa khususnya di area rencana aksi ini? Serta bisakah Ibu Bunda menceritakan kapan, di mana, siapa yang bisa membantu Bunda? Aduh, beneran ya Bunda Sarah ya. Ya pastinya saya akan berlatih dan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan, terutama di bagian rencana aksi. Selanjutnya saya sebagai coach di sini harusnya lebih dalam lagi membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan melakukan pemetaan pada saat sesi percakapan berlangsung, sehingga pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh kepada coach nanti dapat dipahami oleh mereka dengan baik. Dan yang bisa membantu saya yaitu rekan guru mata pelajaran yang masuk ke dalam kelas saya yang juga mengenal baik murid saya. Demikian Bu yang akan saya lakukan untuk dapat lebih meningkatkan lagi performa khususnya di area rencana aksi. Terima kasih Bu sudah mau menjadi supervisor pada percakapan coaching yang saya lakukan tadi bersama teman saya. Baiklah Bunda Siti, senang bekerja sama dengan Bunda. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bunda Sarah, makasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya, luar biasa sekali ya percakapan kita di tahap 3 ini. Pak Santoso Baik. menahan senyum dan tawa. Penutupannya, kita penutupan percakapan antara supervisor dan si coach. Siap Pak Santoso? Siap. Luar biasa siap. Bunda Sarah terkesima dengan dua gadis yang ada di depannya. Aduh, makin ke bawah makin seru. Lanjut Bunda Sarah. Pak Santoso. Lanjut, biar selesai. Sudah siap ini. Terus ketawa. Sebagai coach tadi Bapak dapat apa yang Bapak Santoso dapat dari proses ini? Saya merasa lega Bu. Coach sudah membantu saya dalam memecahkan masalah yang tengah saya hadapi, yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, sehingga memudahkan saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi Bu. Demikian Bu Sarah. Oke, berarti artinya sebagai coach Bapak sudah dapat karena tadi sudah berbicara dengan si coach, sehingga menurut Bapak alur cerita ini baik tidak menurut Bapak? Sangat baik. Alurnya sangat baik sehingga memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang ada yang kita hadapi. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak Santoso untuk kerjasamanya. Oke baik, terima kasih Bu. Guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.